Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita awali dulu kelas kita dengan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Eh, kita melanjutkan kembali ya pembahasan tentang materi di dalam keluarga asrama atau sorof di dalam keluarga asrama. Jadi ciri prinsip dari keluarga ini ya diawali dengan alif ya. Kemudian huruf keduanya adalah sukun ya. Nah, kemudian akar katanya adalah dimulai dari sukun, kemudian huruf ketiga dan keempatnya begitu ya, selain dari alifnya. Nah, misalkan misalkan kata yang ada di sini ya, kata aslama, akar katanya sin, lam dengan mim. Kemudian ansya'a, akar katanya nun, sya dengan alif. An'ama, nun, hain dan juga mim dan seterusnya ya. Jadi polanya mengikuti pola dalam keluarga aslama. Nah, aslama, yuslimu, islaman, kemarin kita sudah sampai eh, ke dalam. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Aslama ini adalah fi'il madhi. Kemudian yuslimu ini fi'il mudhari yang aktif ya, dua-duanya masih aktif. Kemudian islaman, nah ini adalah ism masdar. Ism masdar maknanya adalah proses ya atau kegiatan peristiwa juga bisa. Fahuwa muslimun. Nah, muslimun ini adalah ism fa'il. Jadi yang dua ini adalah fi'il, yang dua ini adalah ism. Nah, ini pola pertama gitu ya. Atau baris pertama. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Nah, sedangkan begitu juga dengan turunan-turunannya. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa musyrikun. Boleh dibacakan dari Mas Arif mungkin yang baris kedua. Yang anjaha Ustaz. Ya, anjaha. Anjaha yanzihu injahan fahuwa munjihun. Yang bawahnya satu lagi. Al-Ghoroka. Al-Ghoroka. Aghraqa yughriqu ighraban fahuwa mughrikun. Oke. Yang bawah Pak Andi, Aflaha dan Anbata. Aflaha yuflihu iflahan fahuwa muflihun. Sohei, Anbata. Ambata yumbitu im, imbatan fahuwa Mhm. fahuwa munbitun. Ya, saya bahwa munbitun. Gitu. Jadi polanya sama ya. Nah, ini ciri dalam keluarga besar ya. Selama polanya sama asroka, aslama, cirinya adalah depannya ada alif, kemudian huruf keduanya ada sukun ya. Nah, anzala juga sama. Anzala yunzilu inzalan fahuwa munzilun. Afsada sama juga. Afsada yufsidu ifsadan fahuwa mufsidun. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun dan seterusnya. Oke, ini kita skip dulu latihan menulis. Ini kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua di sini ada kata bentuk pasifnya ya. Untuk fiil dirubah ke dalam bentuk pasif ya. Pasif dalam fiil ya, madi ya, maka polanya adalah ui. Nah, aslama berubah menjadi uslima. Nah, aslama berubah menjadi uslima. Kemudian kalau pola fiil mudhari ya yang pasif itu menjadi ua ya, berarti menjadi yuslamu. Nah, kalau ini aslama berubah menjadi uslima, yuslimu berubah menjadi yuslamu.
Nah, ingat harokat terakhir tidak berubah ya. Kalau di sini pakai fathah, di sini tetap pakai fathah. Nah, begitu. Jadi yang di pola kedua, baris kedua ini hanya mengubah fiil madhi dan mudhari'nya menjadi fiil majhul ya atau pasif. Yang ini yang aktif, aslama yuslimu ini aktif, uslima yuslamu ini pasifnya. Kemudian masdarnya sama, islaman, bahwa kalau di sini muslimun ism fa'il, kalau di sini adalah ism maf'ul ya, atau yang dikenai laku ya, muslamun. Nah, berubahnya apa? Yang berubahnya adalah kalau di sini kasroh, maka di sini fathah. Muslimun, kalau di sini muslamun. Nah, saya bacakan. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Uslima yuslamu islaman fahuwa muslamun. Nah, jadi yang berubah di bagian biru ini ya menjadi pasif dan di sini berubah harokatnya. Di sini ism fa'il, di sini ism maf'ul. Oke, boleh dihafalkan sebentar. Nanti kita masuk ke apa namanya beberapa contoh ya. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, uslima yuslamu islaman fahuwa muslamun. Oke, kita coba. Silakan dari Mas Arif. Yang bentuk dasar, Ustaz. Ya, aslama. Muslima yuslamu islaman fahuwa muslimun. Dari yang aslama, dari yang atas coba. Oh, yang Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, uslima yuslamu. oh, aslama aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Muslima Oke, yuslamu islaman fahuwa muslimun. oke, alhamdulillah. Sahih. Lanjut, Pak Andi. Selama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Uslima Betul. yuslamu islaman fahuwa muslamun. Oke, alhamdulillah. Sahih. Nah, sekarang kita ganti beberapa kata di sini ya. Misalkan saya contohkan katanya adalah aflaha. Aflaha yuflihu iflahan fahuwa muflihun. Ufliha yuflahu iflahan fahuwa muflahun. Nah, silakan dari Mas Arif yang anbata. Anbata yunbitu inbatan fahuwa munbitun. Unbita un, unbita unbata unbata Pakai ya, yu. unbata yunbata Unbita, unbita yunbatu ya. unbita yunbatu inbatun fahuwa munbatun. Inbat islaman. Hmm, inbatun fahuwa Islaman munbatun. man Islaman Oh, inbatan ya inbatan inbatan fahuwa fahuwa munbatun. ya fahuwa inbatan lagi satu lagi anzala Anzala yunzilu inzalan fahuwa munzilun. In inzala UI polanya UI un unzilu
إنزالا فهو منزل. Apa tadi? Apa tadi? Keputus. Un. آه، آه، أن أنزل It. Anzala. Berarti lanya tetap. آه، أن أنزل أنزل Iya, يا unzila. Betul. Unzila أنزل yunzalu. ينزل إنزالا فهو منزل. Ya. Nah, ini ya. Di sini jadi fi'il madhinya. Kalau di sini fathah tetap fathah. Tapi fi'il di sini ya. Kalau fi'il mudhari di sini biasanya dengan domah ya. Nah, di sini dengan domah yang berubah nanti harokat. Satu harokat sebelum huruf terakhir ya. Di sini biasanya sih dengan biasa ya, biasanya dengan kasroh, kalau di sini dengan fathah, membedanya. Oke, Oke, silakan Pak Andi Asroka. Syurga ya. Hmm. Asroka, Ash, Asyraka yusriku isrokan fahuwa musrikun. ya. Usrika Mhm. yusraku Yusro, yus yusraku ya. yusraku isrokan fahuwa musrokun. Musyrokun. Oke, sahih. Satu lagi, anjaha. Anjaha anjaha yunjihu injahan Oke. fahuwa munjihun. Mhm. Unjiha Ya. yun yunjahu injahan fahuwa munjahun. Oke, sahih. Satu lagi, Mas Arif. Hafsada dengan arsala. Silakan. أفسد يفسد إفسادا فهو مفسد. أفسد يفسد إفسادا فهو مفسد. Oke, arsala. أرسل يرسل إرسالا فهو مرسل. أرسل يرسل إرسالا فهو مرسل. Oke, alhamdulillah. Mumtaz. Lagi Pak Andi, satu lagi. Ahsana dengan an'ama. Sana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Oke. Uhsina yuhsanu ih apa ihsanan Mhm. fahuwa muhsanun. Oke, an'ama satu lagi. An'ama yun'imu in'aman fahuwa mun'imun. Ya, sahih, betul. Un'ima yun'amu in'aman fahuwa mun'amun. Oke, alhamdulillah. Mumtaz. Nah, jadi itu dua baris di keluarga aslama ya. Ada fiil, di awal yang fiil, kemudian diikuti dengan isem ya. Fiil madi, fiil mudhari, isem masdar, isem fa'il. Fiil madi majhul atau yang pasif, fiil mudhari yang majhul atau pasif. Kemudian isem masdar sama bentuknya. Kemudian isem maf'ul ya, beda harokat. Kemudian baris terakhir ya, baris ketiga. Nah, ini kalau bisa dihafalkan dengan istilahnya ya. Al-amru minhu wan nahyu anhu wa dzarfu minhu. Nah, di sini pakai min, pakai an, pakai min lagi. Nah, maksudnya apa? Pertama, al-amru. Nah, ini adalah amarnya, bentuk amr dari keluarga aslama adalah ini, bentuk nahi ya, fiil nahi adalah ini, kemudian ini adalah isem zorof. Jadi fiil, kemudian isem lagi. Nah, jadi cuma ada tiga. Fi'il amr, fi'il nahi, kemudian ism dzaraf. Nah, cara membacanya al-amru minhu aslim. Nah, aslim ini diambil dari mana? Dari fi'il mudhari yang aktif. Nah, caranya kan sudah pernah dulu dijabarkan ya. Misalkan dihilangkan apa namanya? Ya-nya ya. Disukunkan huruf terakhirnya, dihilangkan ya-nya.
Kalau nggak bisa dibaca, ditambahin alif ya. Nah, kemudian kalau fiil nahinya di apa namanya? Dijadikan ta ya. Kemudian tambahin la gitu ya. Nah, itu nanti boleh dibuka kembali ya. Cara menjadikan fiil mudhari ya, fiil amr dari fiil mudhari ya, dan juga cara menjadikan fiil nahi ya, disukunkan ya, kemudian ditambahin la ya, kemudian pakai huruf ta semuanya ya. Kemudian kalau amr disukunkan, nah, kemudian ditambahin alif kalau nggak bisa dibaca. Nah, di sini bentuk amarnya adalah aslim. Nah, al amru minhu aslim wan nahyu anhu la tuslim wa dzarfu minhu muslamun. Nah, muslamun isim dzaraf sama seperti isim maf'ul ya, muslamun sama. Nah, yang berbeda di sini aslim la tuslim. Nah, boleh kita hafalkan dulu. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Uslima yuslamu islaman fahuwa muslamun. Al amru minhu aslim. Wan nahyu anhu. Pakai an ya. Kalau yang duanya pakai min. Wan nahyu anhu la tuslim. Wa zarfu minhu muslamun. Nah, amr, nahi, zorof ya. Amr minhu, nahyu anhu, dzarfu minhu lagi. Nah, boleh dihafalkan sebentar karena ada istilah-istilah yang agak asing mungkin 4 menit ya, mungkin boleh dihafalkan.
Oke, silakan dari Mas Arif. Oke. أسلم يا Ya. أسلم يسلم إسلاما فهو مسلم. مسلم يسلم إسلاما فهو مسلم. الأمر منه أسلم، والنهي عنه لا تسلم، فالظرف منه مسلم. Oke, sahih. Tas. Pak Andi, boleh? Silakan. Selama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Uslima yuslamu islaman fahuwa muslamun. Al-amru minhu aslim. Wan nahyu anhu la tuslim. Oke. Wal dzarfu minhu muslamun. Ya, alhamdulillah. Selama yuslimu islaman fahuwa muslimun, musliman yuslamu islaman fahuwa muslimun, al-amru minhu aslim, wan nahyu anhu la tuslim, wa dzarfu minhu muslamun. Nah, sekarang ini nanti aja ya, latihan menulis kita akhirkan aja. Kita mengganti ya kata-kata di bawah ini ya, misalkan ab'ada ya. Ab'ada yub'idu ib'adan fahuwa mub'idun. Ub'ida yub'adu ib'adan fahuwa mub'adun. Al-amru minhu ab'id. Wan nahyu anhu la tub'id. Wa dzarfu minhu mub'adun. Oke. Mulai dari Mas Arif. Asbaha. أصبح أصبح يصبح إصباحا فهو مصبح. أصبح يصبح إصباحا فهو مصبح. الأمر منه أصبح، والنهي عنه لا تصبح، الظرف منه مصبح. Oke, alhamdulillah. Satu lagi, Mas Arif. Ahlaka. أهلك يهلك إهلاكا فهو مهلك. Bahwa. مهلك فهو Ya, مهلك. berikan. أهلك إيه أهلك يهلك إهلاكا فهو مهلك. الأمر منه أهلك، والنهي عنه لا تهلك، والظرف منه مهلك. Oke, alhamdulillah. Das. Lanjut, Pak Andi. Alhamah. Setelahnya. Alhama yulhimu ilhaman fahuwa mulhimun. Oke. Ulhima yulhamu ilhaman fahuwa Mul. yulhamun. Fahuwa mulhamun. Ya. Al-amru minhu alhim. Ya. Wan nahyu anhu la tulhim. Ya. Wal dharafu minhu mulhamun. Oke, satu lagi. Anzaro. Anzara andara yunziru inzaran fahuwa munzirun. Oke. Unzira yunzaru inzaran fahuwa munzarun. Oke. Al-amru minhu anzir. Oke. Wan nahyu anhu la tunzir. Oke. La tunzir. Wal dzarfu minhu munzarun. Oke, alhamdulillah. Das. Nah, jadi kata-kata ini nanti akan membentuk turunan-turunan ya. Nah, misalkan ya katanya adalah isimnya adalah akhbaro. Akhbaro yukhbiru ikhbaron fahuwa mukhbirun. Ukhbiro yukhbaru ikhbaro fahuwa mukhbarun. Al-amru min akhbir wa nahyu anhu la tukhbir wa dzarfu minhu mukhbarun. Nah, ini kita jabarkan dari fiil dulu ya. Bagian fiil tuh yang utamanya ada 4 ini. Nah, ditambah dengan fiil amr dan fiil nahi. Nah, ini fiil madhi aktif, fiil mudhari aktif, fiil madhi pasif, fiil madhi mudhari pasif. Jadi ini ada 4. Kalau kita turunkan akhbaro, kita jabarkan
akhbaro akhbaro akhbaru akhbaro akhbaro akhbaru akhbarat akhbarata akhbarna akhbarta akhbartuma akhbartum akhbarti akhbartuma akhbartunna akhbartu akhbarna. Nah, di sini ukhbiro sama juga fiil madhi ya. Tinggal diganti harokatnya. Ukhbiro, ukhbiro, ukhbiru, ukhbirat, ukhbirata, ukhbirna, ukhbirta, ukhbirtuma, ukhbirtum, ukhbirti, ukhbirtuma, ukhbirtunna, ukhbirtu, ukhbirna. Kemudian ini fiil mudhari yang aktif. Yukhbiru, yukhbirani, yukhbiruna. Tukhbiru, tukhbirani, yukhbirna. Tukhbiru, tukhbirani, tukhbiruna. Tukhbirina, tukhbirani, tukhbiru. Tukhbirna, ukhbiru, nukhbiru. Nah, di sini ganti harokat saja. Yukhbaru, yukhbarani, yukhbaruna. Tukhbaru, tukhbarani, yukhbarna. Tukhbaru, tukhbarani, tukhbaruna. Tukhbarina, tukhbarani, tukhbarna. Ukhbaru, nukhbaru. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Ini fi'il madhi tadi yang akhbaro, 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 akhbaru, akhbarot, perubahan fi'il madhi ya. Kemudian ini yang yukhbaru, yukhbiru berubah menjadi yukhbiru, yukhbironi, yukhbiruna. Di sini pakai ta, di sini pakai ya lagi. Selebihnya tak lagi. Kemudian alif dengan nun. Begitu juga yang pasif ya, sama fi'il madhi sebelah sini perubahannya ada di belakang, kemudian fi'il mudhari perubahannya ada di depan dan di belakang. Oke, boleh dijabarkan mungkin katanya. Nah, ini aja. Absoro, silakan. Mas Arif, berarti ada 4 turunan ya, yang fi'il madhi aktif, fi'il mudhari aktif, fi'il madhi pasif, fi'il mudhari pasif. Silakan, Mas Arif. Absoro. Absara, absara, absaru, absarat, absarata, absarna, absarti, absarta, absartuma, absartum, absarti, absartuma, absartunna, absartu, absarna. Oke, terus Untuk masih ya. wabsiru, wabsira, wabsira, wabsiru, wabsirat, wabsirata, wabsirna, wabsirta, wabsirtuma, wabsirtum, wabsirti, wabsirtuma, wabsirtunna, wabsirtu, wabsirna. Oke, sekarang fi'il mudhari. Sorry. Yubsiru, yubsirani, yubsiruna, tubsiru, tubsirani, yubsirna, tubsiru, tubsirani, tubsiruna, tubsirina, tubsirani, tubsirna, tubsiru, nubsiru. Oke, yang satu lagi majhul. Majhul yang masih uh, yuba yubsaru 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 Ya, saya yubsaru. yubsaru yubsarani yubsaruna tubsaru tubsarani yubsarna tubsaru tubsarani tubsaruna tubsarina tubsarani tubsarna tubsaru nubsaru. Sahih, mumtaz. Alhamdulillah. Pak Andi katanya ada khola. Adkhala, 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 adkhalu, adkhalat, adkhalata, adkhalatna, Adkholna. adkhalatna, adkhalna, Ya, adkhalta, adkhaltuma, adkhaltum, adkhalti, adkhaltuma, adkhaltunna, adkhaltu, adkhalna, oke, yang pasif. udkhila, ya, udkhila ya, Udah Ustaz sila. ya. Ya, sahih. Udkhila, udkhila, udkhilu, udkhilat, udkhilata, udkhilat, udkhil, udkhilna, Ya, betul? udkhilna. Udkhilna, udkhilta, udkhiltuma, udkhiltum, udkhil, ud, udkhulti, Udkhil. udkhul, nah, Khil. udkhulti, Udkhilti. udkhilti, Khil. Ya. udkhilti,
Ya, udkhiltuma, udkhiltunna, udkhiltu, udkhilna, oke. Sekarang yang fi'il mudhari. yud, yudkhala, yudkhala, ya, Yang ada khola dulu. yudkhalani, Ada khola, fi'il mudhari'nya menjadi yudkhala, yud yuda apa? yang aktif. Yudkhalu ya. Yudkhilu. Oh, yudkhilu. Ya, ya. Ya, Yudkhilu, yudkhila, yudkhilani, ya. yudkhiluna, tud, tud, Betul. tud, tud, tudkhila, Tudkhilu. Pakai ya, lu. Hmm. tudkhilu, tudkhilani, tud, yudkhilna, Sahih. eh, tudkhilu, tudkhilu, Ya. tudkhilani, tudkhiluna, tudkhilina, tudkhilani, tudkhilna, Oke. udkhilna, udkhilu, Ya. nudkhilu, Udkhilu, nudkhilu. Ya. nudkhilu, ya. Sekarang yang pasifnya. Yudkhalu ya. Ya, yadkhulu. Yudkhalu, yudkhalani, yudkhaluna, tud, tudkhala, Tud, tudkhala, tud, tudkhalu. tudkhalu, tudkhalani, tudkhaluna, eh, Yud. yudkhalna, Ya. yudkhalna, tud, tudkhalu, Hmm. tudkhalani, tudkhaluna, Oke. tudkhilina, Tudkha. tudkhila, tud, tudkhalani, Tudkhalina. tudkhalina, tudkhalani, tudkhilna, Tud. ud, Yang apa tadi? Yang antunna. Boleh diulang? antuna, tud, tudkhalna, Khalna, ya. tudkhalna, udkhila, Eh, udkhilu, ud. ud, udkhalu, Ya. nudkhalu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, ini Lupa-lupa. masa. Tapi alhamdulillah ini udah percobaan pertama dan alhamdulillah ini udah luar biasa ya. Tinggal masa pembiasaan aja itu karena hurufnya berdekatan, harokatnya berdekatan, insya Allah masih dimaafkan lah. Tapi prinsipnya yang penting sudah tergambar ya. Cara merubahnya fiil apa namanya? Fiil madhi, fiil mudhari ya. Khususnya di bagian mudorik ya memang yang paling apa namanya butuh sering-sering diulas ya fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi insya Allah kita refleksnya sudah otomatis karena perubahannya hanya ada di belakang gitu ya, tapi kalau fi'il mudhari nah ini perubahannya ada di depan ya, mengganti ta dengan ya lagi ya, kemudian mengganti tambahan akhiran dan seterusnya. Nah, itu menjadi satu latihan tersendiri, tapi alhamdulillah sudah overall sudah baik ya. Ini tinggal pengulangan-pengulangan secara mandiri. Nah, ini kita menentukan domir ya. Misalkan domir tuh yang ada di sebelah sini ya. Misalkan nih, huwa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu. Begitu juga fil madi, huwa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Misalkan akhbarna. Nah, maka domirnya adalah hunna. Misalkan biru. Nah, domirnya ada dua. Iya dan juga anta. Nah, biru. Domirnya adalah nahnu. Nah, kita menebak langsung aja ya, langsung secara lisan menebak kira-kira eh, ini termasuk, kita menebak dulu ya di antara empat itu. Fi'il madi aktif, mudhari aktif, fi'il madi pasif, atau fi'il mudhari pasif. Menebak di antara empat itu baru menyebutkan domirnya. Misalkan akhbartum. Nah, kira-kira fi'il madi aktif atau fi'il madi pasif atau yang selainnya. Boleh dari
Mas Arif, silakan. Akhbartum. Fi'il madi aktif Ustaz. Ya, betul. Madi aktif, domirnya siapa? Dhamir antum. Ya, saya akhbartum ya. Lanjut, Pak Andi. Ukhbiro. Ukhbiro ini fi'il madi pasif. Fi'il madi pasif ya. Domirnya siapa nih? Ini anak huwa. Ya, huwa paling awal ya. Nah, ini beda satu harokat. Nah, tapi beda nih. Ukhbiro, ukhbiru, ukhbaru. Silakan Mas Arif. Uh, ukh, ukh, ukhbaru. Ukhbaru fi'il madi pasif. Madi Aktif, aktif. pasif, Aktif, madi aktif. aktif untuk siapa? Untuk huwa Kalau huwa, sama. madinya kan ini. Uh, Akhbaro. Nah, oh iya. kalau Hmm, aktifnya ukhbiro. Nah, ini harokat terakhirnya berubah nih. Harokatnya dhammah. apa ya? Fi'il madi berarti nggak mungkin ya. Fi'il madi nggak mungkin karena dua-duanya fathah. Berarti kemungkinannya adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang diawali dengan alif apa kira-kira? Oh iya. Ana ini. Ya, ana terus satu huruf sebelumnya harokatnya fathah. Berarti aktif atau pasif? Ini berarti pasif. Ya, sorry. Ini memang luar biasa ya. Ini cuman beda ganti harokat doang nih. Ini ukhbiro, ini ukhbaru. Nah, ini fi'il Baru. madhi yang pasif, ini fi'il mudhari yang pasif. Masya Allah. Ini dikit selisihnya. Oke, boleh Pak Andi? Ukhbiru. Ukhbiru ini adalah fi'il madi. Madi, betul. Fi'il madi yang pasif ini. Sahih, pasif. Domirnya siapa? Ukhbiru. Ukhbiru adalah hum. Ya, sahih. Alhamdulillah. Betul. Lanjut, Mas Arif. Tukhbarina. Tukhbarina fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasif dengan domir eh, anti. Nah, banyak fathah ya. Kalau Rina ini kan udah Baru. ini Ya. kombinasinya. Nah, ini yang fathah. Kira-kira aktif atau pasif nih? Tukhbarina. Pa- pasif Ustaz. Ya, kalau aktif kan akhbaro yukhbiru. Nah, Ya, sehingga bentuknya pasif. jadi tukhbirina. Nah, tapi kalau ini tukhbarina berarti pasif ya. Sorry. Oh, domirnya siapa? Anti Ustaz. Ya, sorry anti. Pak Andi, tukhbaruna. Yukhbaruna. Yukhbaruna. Yukhbaruna adalah fi'il mudhari. Ya, Fi'il aktif, mudhari pasif. jenisnya adalah eh, pasif. Ya, sahih. Domirnya siapa nih? Pakai ya, belakangnya una. Una adalah hum lagi. Ya, sahih Hum. hum ya. Kalau pakai ta, antum. Kalau pakai ya, hum. Ukhbirna. Silakan Mas Arif. Hmm, fi'il madi. Fi'il Fi'il madi, madi. sahih. UI, Fi'il berarti pola, madi pola pasif. masif. Oke. Fi'il Domirnya. kabarnya nahnu. Ya, ukhbirna. Nahnu ya. Lanjut. Pak Andi, yukhbaroni. Yukhbarani adalah fi'il mudhari Oke. berjenis pasif. Pasif, betul.
dengan dhamirnya adalah huma. Ya, sahih. Huma. Huma yang laki-laki ya. Ya. Lanjut, Mas Arif. Akhbarota. akhbarata fi'il madhi Oke. aktif. Akhbarota Dhamirnya aktif, ya, pasif, akhbarata aktif ya. aktif ya. Betul. Domirnya Dhamirnya hiya, akhbarota. hiya. Eh, hmm, huma, 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 Ya, huma. huma Satunya perempuan. ya, huma perempuan ya. Sahih. Satu lagi, Pak Andi. Ukhbiru. Ukhbiru adalah fiil madhi Hmm. dengan jenis pasif. Oke, betul. Ya, Domirnya. untuk dhamirnya adalah huwa. Ya, sahih. Uhwa. Ukhbiru. Hei, alhamdulillah. Nah, sekarang, nah ini kalau secara apa namanya bahasa Indonesia ya, biasanya kalau fiil diawali dengan di, nah, dia adalah fiil pasif begitu ya. Kalau diawali dengan me itu pasif. Tapi tambahan ya, kalau dia tidak diketahui pelaku, kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dia diketahui pelakunya maka pasif. Kalau tidak diketahui pelakunya maka dia pasif. Nah, ini misalkan mereka berdua diberitahu ya. Nah, ini sama seperti tadi, katanya adalah khobaro ya, akar katanya khobar ya, diberitahu. Nah, mereka berdua diberitahu. Ini kan nggak dikasih tahu ya siapa yang memberitahu, berarti ini adalah fiil pasif ya. Mereka berdua diberitahu. Nah, cara membedakan antara fiil madhi dengan fiil mudhari secara bahasa Indonesia ya. Kalau fiil madhi pakai telah, kalau fiil mudhari tidak pakai telah. Nah, berarti di sini adalah fiil mudhari. Mudhari apa? Mudhari yang pasif ya, karena tidak diketahui pelakunya. Maka mereka berdua domirnya adalah huma. Berarti katanya akhbara yukhbiru. Yukhbiru kalau fiil mudhari biasa. Kalau yang pasif berarti yukhbaru. Nah, karena domirnya adalah huma. Nah, ini huma yang laki-laki ya. Berarti menjadi yukhbaroni. Nah, itu. Yukhbaroni. Nah, ini agak sedikit melatih ini sensitivitas kita. Nggak apa-apa, pelan-pelan nih. Silakan Mas Arif. Saya telah memberitahu. Tentuin dulu fiil apa, baru bisa diartikan. Hmm, Pakai telah berarti fiil. fi'il madhi. Ya, Fi'il fiil madhi madhi. aktif. Akhbar, Oke. eh, akhbar, akhbar tu, akhbar tu. Iya. Saya akhbar tuh, betul. Akhbaro untuk huanya, kemudian sayanya, ananya adalah akhbar tuh. Saya. Lanjut, Pak Andi. Mereka berdua telah diberitahu. Mereka berdua telah diberitahu. Artinya ini bentuk fiil madhi ya, yang Mandi, kita pakai aktif atau pasif? eh, eh, pasif Ya, pasif, betul. diberitahu. Iya. Mereka berdua berarti domirnya adalah oh, ya, huma. Huma, betul. Jadi ya, huma berarti untuk terjemahan ini ke bahasa Arabnya adalah yuh yuh baroni. Madi, fiil madi, itu fiil Eh, mudhari. oh ya, benar. Bironi. Nah, Eh, madi, oh kalau ya. madi gimana? Biro. Ya, Biro. saya biro. Biro. Nah, Hmm. oke. Pertama kita tentuin dulu fiil madi apa mudhari. Nanti baru bisa ini. Oke, biro. Lanjut, Mas Arif. Dia perempuan telah diberitahu. Fi'il madhi Oke, pasif, oke, berarti pasif. Dia perempuan berarti hmm, anti ya. oke. Dia perempuan.
Kalau anti, kamu perempuan. Oh, ya berarti ya. Ya. Iya. Berarti uh, ukhbirat. Ya, ukhbirat. Sahih. Lanjut, Pak Andi. Mereka perempuan diberitahu. Tidak ada telahnya, berarti fiil. Fi'il mudhari', Oke, diberitahu. diberitahu ya. Yuh, mereka perempuan ya. Ya, Mereka perempuan. Eh, yuh baru yuh baruna itu mereka laki-laki. Nah, ini mereka perempuan. yuh barna. Sahih, yukhbarna. Ya, karena diberitahu berarti pasif ya. Polanya UA. Ya, Yukhbarna. Oke. ya, yuh ya. Lanjut, Mas Arief, kalian memberitahu. Hmm. Kalian memberitahu, berarti dia mudhari, fi'ilnya aktif, Oke. dhamirnya kalian antum. Betul. Berarti hmm, pakai you atau pakai tu ya? Sud? Oke, apa? Pakai you ya? Pakai you ya? Pakai you. You. Kalian, kalau kalian pakai apa? Berarti antum. Oh iya, deh, pakai tu. Pakai Ya, tuh biru. Ya. ya, tukhbiruna ya, karena bentuknya aktif. Akhbaro yukhbiruna. Yukhbiru untuk huwa, kemudian bentuk kaliannya antumnya ya tukhbiruna. Oke, sahih. Lanjut Pak Andi, mereka telah memberitahu. Mereka telah memberitahu fi'il madhi. eh, mereka adalah mereka laki-laki perempuan itu. Mereka laki-laki. Eh, hum, eh, Betul. ya, hum, ya. Mereka telah ya hum, ya. Berarti Betul. eh, mereka telah memberitahu. Oh. Yuh, yuh baru, Telah. Nah, berarti fiil. ya. Fi'il madhi, ya. Iya. Yuh baru, Kalau fiil madi nggak pakai ya depannya. iya, subhanallah. Oh baru, ah, baru, Baru sahih. Betul. baru, ya. Baru. Baro, baru dan seterusnya. Baru. Oke, lanjut Mas Arif. Kami diberitahu. Kami diberi tahu fi'il eh, apa namanya? Fi'il mudhari pasif Hmm. nuh baru. Nuh baru, sahih betul. Kami ya pakai nun. Nah, kemudian polanya UA, nuh baru. Lanjut, Pak Andi, kamu laki-laki ya. Kamu telah diberitahu. Kamu telah diberitahu artinya fi'il madhi Oke, eh, berarti untuk kamu telah diberitahu eh, dir tak ya betul. Biar tak. biar Oke, lanjut. Terakhir, Mas Arif, kalian berdua diberitahu. Kalian berdua sama ya, laki-laki perempuan, dua-duanya sama. Hmm, dari dari pasif Fil apa? berarti dia fi'il mudhari pasif ya. Mudhari Moderat pasif. masih betul. Hmm, tukhbarani. Ya, saya pakai tak. Kemudian ada belakangan ani. Tukhbaroni. Oke, alhamdulillah. Nah, paling tidak ya sudah lebih tergambar ya potongan-potongan apa namanya fiil ya ketika kita menerjemahkan dan juga melihat pelakunya ya yang ada di dalam domir tersebut, pelaku apa dan fiilnya fiil apa. Nah, itu paling penting di empat tadi ya. Kita baru mendalami empat tadi. Fiil madhi, mudhari, madi aktif, madi pasif ya.
Nah, itu tadi ada madi aktif, madi pasif, mudhari aktif, mudhari pasif. Nah, nanti untuk yang selanjutnya nanti apa namanya? Nah, ini menentukan sigoh nanti insya Allah kita perdalam di pertemuan yang akan datang ya, karena saya pengen menyelesaikan sebenarnya, tapi nanti kalau selesaikan lebih awal malah nanti teman-teman yang lain ketinggalan jauh, nanti mengulang banyak ya. Jadi mungkin ini jadi latihan ya, latihan nanti apa menentukan sigoh. Dan sigoh itu sebutan untuk istilah-istilah di sini ya. Misalkan aslama. Nah, sigohnya adalah maksudnya fi'il madhi. Yuslimu itu sigohnya maksudnya adalah mudhari ya. Islaman, nah itu masdar. Muslimun ism fa'il dan seterusnya itu disebut dengan sigoh ya, bentuknya. Nah, misalkan kata uslima. Nah, ini bentuknya sigonya apa ya? Fi'il ka apa ism ka? Kalau fi'ilnya dijabarkan fi'il madi yang aktif atau pasif, fi'il mudhari yang aktif atau pasif, atau fi'il amr atau fi'il nahi. Nah, ini nanti buat latihan ya, boleh. Nanti sambil ini nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang aja menuliskan tasrif. Nah, ini sebenarnya sekalian ya niatnya, tapi nanti aja lah, karena masih banyak yang belum hadir ya. Butuh jelaskan detail lagi nanti, khususnya yang cara menulis isem dan juga fiil ya, fiil amr dan fiil nahi. Nah, itu nanti coba kita rinci lagi cara penulisannya gimana. Setelah itu nanti teman-teman boleh apa namanya menuliskan semuanya. Nah, ini contohnya kita ada tabel. Nah, tabel ini isinya, kalau ini sorofnya ya, berisi keluarganya aslama yuslimu islaman fahuwa muslamun. Nah, jelaskan sampai wa dzarfu minhu muslamun. Nah, dijelaskan satu-satu. Fi'il madhi apa, fi'il mudhari apa, kemudian isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya apa. Nanti insya Allah saya detailkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Oke, sampai di sini dulu mungkin. Ada tanggapan boleh? Ini saya kirim ke grup untuk latihan ya. Boleh, silakan kalau ada. Izin, penasaran dengan jadi di hafalan itu eh, di Amr itu kan pakainya minhu, terus di Nahyu itu pakainya anhu dan Hmm. Dzarf pakainya minhu. Itu Hmm. kenapa Ustaz? Penasaran itu aja sih. Iya, Ada perbedaan. kalau ya itu juga pernah sering ditanyakan ya ketika saya ngejar kelas. Cuman saya memang selalu dapatnya begini, apa itu padanan ya, padanan dalam kata tersebut. Kalau dalam istilah-istilah itu misalkan ada apa namanya padanannya dengan min, ada padanannya dengan an. Nah, kenapa itu bisa demikian? Itu memang dari penjelasan yang saya dapat ya memang orang Arab memadankannya dengan itu. Nah, cuman sebab detailnya yang saya sampai sekarang ini masih jadi pertanyaan juga kenapa min dengan an. Tapi itu padanannya amr dengan min, nahi dengan an. Nah, tapi yang sering ya sering disampaikan itu ke saya karena orang-orang Arab apa memakai padanannya min dengan an itu sudah terkotak-kotak ya istilah sudah ada bentuk pastinya. Ini pasangan dengan min, ini pasangan dengan an. Allah alam nanti coba saya tanya di tempat lain barangkali nanti mudah-mudahan ada jawaban yang lebih memuaskan. Saya pribadi juga belum puas dengan jawaban itu ya. Tapi ya pasti ada sebab-sebab di baliknya ya. Tapi yang paling sering memang padanan dalam bahasa Arab itu min dengan an ya paling sering ya. Nah, bla 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 dengan min, bla 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 dengan an. Itu ada bentuk-bentuk yang sudah baku lah bahasanya begitu ya. Oke. Gimana? Sangat boleh Afwan ini Ustaz, minta latihan yang tadi Sorof tadi ya. menerjemahkan biar nanti lebih Oh ya ya boleh boleh. Nah, responsif kayak masih loading gitu. ya ya ya. Boleh boleh. Nanti Bahasa saya, Indonesianya tuh biar nanti ah, nanti saya kirimkan insya Allah. Saya yang lain. follow screenshot. Dari Pak Andi ada tanggapan? Tadi ada yang sama rumusnya ya, yang dzaraf sama yang apa? Isim maf'ul ya.
Betul. Iya, ya. Itu memang Nah, sama ya, Pak Ustadz, ya? sama, bentuknya nanti sama. Nah, Hmm. cara membedakannya nanti tergantung konteksnya dalam ayat ya, masuknya isem Hmm. dzaraf atau isem maf'ul ya. Hmm. Tapi nanti kalau keluarga yang lain, keluarga kecil itu bentuknya berbeda jauh. Tapi kalau dalam keluarga besar yang kita hafalkan aslama dengan nanti beberapa keluarga yang kita hafalkan bentuk isem dzaraf dengan isem maf'ulnya sama. Yang membedakan nanti letaknya dalam kalimatnya. Kapan dianggap isem dzaraf, kapan dianggap dengan isem maf'ul, tergantung apa namanya rangkaian kalimatnya. Gitu Ya, bentuknya. baik Ustadz. Ya. Baik, makasih Pak Ustadz. Ya, Pak. Ya. Kalau Ya, hah? kalau dzaraf itu penggunaannya dalam apa sih? Untuk apa sih? Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu. Nah, biasanya Ya, ada apa namanya rangkaian kata diakhiri dengan keterangan. Nah, keterangannya itu kalau nggak tempat, waktu, nanti ada banyak keterangan itu ya. Nah, tapi yang paling lazim ya keterangan tempat, keterangan waktu keterangan. itu yang paling sering pakai. Makanya dia berharokat fathah ya, sebelumnya. Ya, Oke. siap. Kalau secara ini apa namanya pembiasaan atau sebelumnya sudah pernah belajar sorof atau dari Pak Andi sudah pernah belajar sorof sebelumnya Pak Andi? Dulu sebentar aja Pak Ustadz di apa? Itu pun belajar di kampus mahasiswa, tapi itu kampus ini apa pesantren mahasiswa dulu di Semarang. Cuma nggak Oh, paling mungkin setengah tahun aja. oh Nah, setengah itu tahun belum ya, ya. belum Tapi dulu mendalami sampai banget. ini menyorofkan semua ya, semua jenis sorof itu sudah. Belum. Belum, belum. Masih masih dasar-dasar fi'il madhi mudhari gitu. Ya, ya, ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Iya. kita bisa menyelesaikan sorof ini. Nanti kalau udah selesai sorof tuh biasanya lebih terbayang ya. Nah, ini kalau kita Iya. ngelihat kata di Al-Quran, ini masuk keluarga apa, cara mengartikannya gimana, nanti insya Allah eh, lebih detail lagi yang mudah-mudahan insya Allah bisa kita dapatkan. Dari Mas Iya. Arif sendiri, sudah pernah sorop sebelumnya? Kalau sebelumnya pernah tapi sama Ustadz belum selesai latihan seperti sulasi mujarot itu pernah. Ya, ya, ya. Tapi ya belum sampai belum selesai. Eh, Masih awal-awal Ustadz. ya, kalau ini kita pelajari kan relasi mazid ya, tambahan. Nah, ini yang kita pelajari yang tambahannya dulu. Kenapa yang tambahan dulu? Karena ini yang ada polanya begitu ya. Kalau yang sulasi itu kan memang sangat random, ya artinya tidak ada pola umumnya, pola khususnya. Nanti ya ada pola umumnya tapi tidak bisa kita generalkan gitu ya. Tapi kalau ini yang mazid tambahan ya, yang ada tambahan ini kan kita pelajari satu keluarga ya. Tambahannya alif dengan disukunkan huruf pertamanya, polanya sama semua nanti. Kalau ada kaidah-kaidah polanya mirip seperti itu, turunan-turunannya sama seperti yang kita hafalkan. Aslama turunannya sama semua gitu. Nah, kita tinggal ganti katanya. Nanti insya Allah kita akan sampai ke sana juga insya Allah. Nah, nanti sambil teman-teman bisa apa sinkronkan dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya karena ini ya istilah yang tidak umum sebenarnya kalau di dalam pembelajaran non-stop tapi tujuannya adalah untuk memfamiliarkan kita dengan isim masdarnya. Biasanya yang paling sering apa namanya luput itu adalah bingung menentukan masdarnya apa gitu. Misalkan af'ala bingung karena semua wazannya semua dengan kata akar kata yang sama fa'ain dengan lam. Nah, sehingga bingung tuh af'ala atau tafa'ala. Nah, itu masdarnya apa? Nah, kita ganti ya kita variasikan kata-katanya agar kita lebih familiar ingat gitu ya. Kalau kita udah hafal rumus umumnya insya Allah nanti kalau kita ganti dengan af'ala misalkan af'ala yuf'ilu if'alan tafa'ala tafa'alu ya tafa'ulan. Nah, kita sudah otomatis ya bisa menggantikan kata-kata tersebut karena kita sudah punya dasarnya. Nah, itu mungkin perbedaan sedikit ya dengan pembelajaran nasarab secara umum. Tapi intinya sama, memudahkan insya Allah. Tapi kalau belum ada lagi, insya Allah nanti saya kirimkan ya tadi Pak request Mas Arief yang menerjemahkan itu boleh kita latihankan bersama supaya lebih familiar ya. Memang sorof ini masalah pembiasaan aja ya. Jadi tidak ada yang sifatnya rumus baku seperti nahwu.
Nah, nanti pembiasaan aja. Insya Allah semakin sering kita ulang, insya Allah semakin lebih ringan. Insya Allah. Baik, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ye, wa Ya. yakum.